Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwa'it ta'ati wal yaqin wa syara'a sudurahum bil ihsani wa hifdzi ahkamid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min ahwali yawmil jazai wad din. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu basyiran wa nadhiran wa hudan wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang Allah muliakan dan menghormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang pertama dari bulan Rajab. Berarti dalam perasaan lagi bila Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya bagus kita memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan jadi doa itu membawa dibaca tiap hari. Caranya berapa kali? Soalnya apa bacaan itu? Kita tes ke satu-satu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nyaman aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan apa Yang kedua, amalannya ini banyak mengandung faidah, yaitu belum sampaikan di majlisnya juga. Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 pagi 70 sore sambil mengangkat tangan. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Dibaca tiap hari pagi sore, maka akan dilimpahkan rahmat dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, rahmati aku, dan terimalah taubatku, dan karuniakanlah taubat kepadaku. Nah, jadi itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, biar sudah hafal bacaan, tapi cara membacanya aja 3 kali sore, 3 kali pagi. Apa amalannya? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu firli fa'innahu la yughfiru dhunuba illa anta. 3 kali pagi, 3 kali sore.
istighfar yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Amalan bulan Rajab dan yang lain lagi. Subhanallahil hayyul qayyum 100 tiap hari mulai tanggal 1 sampai 10. Yang kedua subhanallahil ahadis somad 100 tiap hari tanggal 11 sampai 20. Yang ketiga subhanallahil wahyu tanggal 21 sampai habis sampai 30. Nah, karena ajaran penutup di akhir Rajab kita bisa diingatkan pulang Jumat terakhir bulan Rajab Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah aja bahwa ini barangkali jadi jangan parai lalu maksud Allah itu Allah sampaikan beberapa amalan satu berapa sebiji barang yang malahan supaya jangan sampai kita kadang mendapatkan keutamaan bulan Rajab. Rajab semua di surga. Nah, jadi bila orang memuliakan, bila orang mengambil keutamaan di bulan Rajab, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Taala karena yang minum dari sungai Rajab. Nah, itu dari sudah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mazara Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warithan." Jar Nabi senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira ia menjadikan ahli waris. Nabi rancak dipesani oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga tenang ada di sekitar rumah kita. Nah, jadi kita disuruh baik. Makanya kita hendak mengetahui seseorang itu baik atau ada takuni tetangga. Menakuni orang di Banjar. Kemudian apa aja kawan orang di Sumatera Bawah itu jangan ditakuni orang baik ya. Tidak mau. Yang ditakuni itu orang para rumah. Nah, jangan sampai kita bapak hidup bertetangga itu saling ganggu mengganggu, saling sakit menyakiti. Kita hidup bertetangga, hendaklah saling tolong menolong, saling berbuat baik, saling berkasih sayang. Tapi jangan juga tetanggaku idolaku, itu lain pula. Maksudnya di sini berkasih sayang sama tetangga, berkasih sayang sama orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Ada masuk surga ya Nabi, orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Biarnya sembahyang rajin, tahajud rajin, puasa rajin, tapi dia ketujuh mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangganya dengan perbuatannya, mengganggu tetangganya dengan ucapannya dan lain sebagainya. Itu akan masuk surga. Makanya kita biar umpamanya hendak berpandir, jangan sampai pandir kita ini menyakiti hati tetangga. Jangan ketujuh menyindir tetangga. Bahasa orang apa nyinyir kan? Nyinyirin ya. Jangan ketujuh menyindir. Sepeda motor hanyar jadi mana kalau duit juga tuyul atau apa ya? Menyindir orang jangan. Jangan. Kayak caranya ke tetangga baik. Atau dia misalnya berisi salon, dia berisi CD atau apakah, pokoknya musik, menyalakan musik itu jangan sampai mengganggu tetangga. Apalagi tetangga ini uyuh begawe nak istirahat seharian dari mulai pagi sampai sore, malam jangan kedebuan menyetel musik. Itu mengganggu tetangga. Sarang gue aja, tip kudu aja sarung kudu. Orang kan juga teringat kudu aja.
Kenapa suara itu masuk ke dalam telinga aku? Nah, jadi jangan saling mengganggu-gangguan. Atau misalnya berdua begini di rumah berkelahi tengah malam, tetangga terganggu tuh. Tetangga terganggu, jangan bakal lahir dari tahun di waktu. Kalau perlu diatur jadwalnya. Ada beli tengah malam bakal lahir, ulang tahu berapa kali nggak? Wah malam bakal lahir, malam bakal lahir. Orang masih akan istirahat, orang yang beribadah juga terganggu juga. Ada kawan lagi orang berzikir tuh, apa kuciakan tengah malam tuh dia bakal lahir. Nggak yang lain tuh. Ada seorang ulama sidin bakisah akhirnya sidin di rumah tuh banyak benar tikus. Lalu orang-orang di sekitar sidin telah mendengar itu bahwa ucap guru anu aja sudah biar namun banyak tikus main mau kucing aja. Apa jawaban sidin? Mun aku jasin bayimuran kucing. Karena tikus tuh pindah ke rumah tetanggaku, kasihan tetanggaku. Saking perhatian lawan tetangga, kadang mau tikus di rumah pindah ke rumah tetangga. Mun kita, assalamualaikum. Tahu, enak nanti rumah seorang ada tikus. Nanti rumah ada tikus. Sidin saking memikirkan yang mun aku besi kucing, tikusnya hilang. Tapi akibatnya saya nak pindah orang tetangga. Tikusnya bisa hijrah juga. Maksudnya pindah bangkotnya. Jadi jangan sampai kita menyakiti tetangga. Belajar dari barang rata. Ada mau masih di? Tidak mau. Ulun pernah biar singgah di warung berkisah. Rumah sidin itu sekaligus warung makan. Tetangganya rumah warung makan bersama. Ulun liati warung sidin itu pas ulun singgah itu sunyi, tapi banyak benar parkiran sepeda motor. Kenapa Bu Haji dulu nih? Parkiran siapa ini? Kami di sini warung sebelah. Kenapa juga parkirnya udah biar ulun namanya ulun. Kan saking baiknya hati sidin tuh nak. Padahal orang kalau singgah ke warung sidin, orang akan mencari parkir kali. Singgah yang parkir di sini aja sidin. Jauh dari Bani Hirian bahasa Syarikat. Sidin bisa kasih aja parkirnya nak. Kamu ke warung konenak. Jadi orang parkir bersusul ke warung sidin. Walaupun nak parkir nih, kesepung-ipung kan ada warung sidin, warung sebelah. Bagusnya di orang apa ini. Ada di warung Syarikat. Artinya orang tetangga hubungan baik. Dan nang warung sebelah pun bila nang warung nang haji dari sini nang bacaan di warung sebelah, kami ajil haji kami tutup aja warung. Kenapa ini haji? Nyaman kan orang parkir nang tamu biar ke warung kami aja sudah parkir bagus sudah tetangga nang kayak ini. Ini kada bila nang talibat pada sebelah aja sudah beda langsung divisi banyak. Jadi kita hidup bertetangga biar jangan sampai bermusuhan, jangan sampai kada bersakuran. Apalagi kayaknya tak imbai ke palatar atau ke tiras sama-sama keluar bercecok makan paling berdua. Banyak orang kayak itu tadi bertetangga. Padahal kalau terjadi terjadi musibah apakah nang menolong pertama itu tetangga kita. Makanya kayak pacarannya lawan tetangga tuh harus baik. Kayak pacarannya lawan tetangga tuh jangan sampai kamu musuh. Jangan sampai berhirian. Jangan sampai kada bekasih sayangan. Nah supaya bekasih sayangan sesama tetangga kayak pacarannya, maka salah satu caranya diajarkan oleh Nabi. Ujar Nabi, hendaklah kalian saling berhadiah, niscaya kalian akan berkasih sayangan. Rancaki antari lawan tetangga. Olah lempeng misalnya antari tetangga. Dia panas-panas tenang diantari nggak lempeng 3 hari dalam kulkasnya diantari. Tawakan atau tahu. Kalau tetangga itu baik, karena saya kumpul menukar buat antari buat saya kumpul karena maulah bubur kacangkah antari. Walaupun pada seberapa, tapi hadiah itu akan menumbuhkan kasih sayang. Kemudian apabila hidup bertetangga itu kadang mau saling tolong menolong.
maka nanti di hari kiamat dia akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ini tetanggaku tidak pernah membukakan pintu untukku. Dia tidak mau menolong kesusahanku, ya Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ujar Nabi, laisal mu'min alladzi yashba'u wa yarji'u ila jambi. Bukan termasuk orang beriman apabila dia kenyang sedangkan tetangga yang di dekat rumahnya kelaparan. Jadi bahkan keluar dari golongan orang beriman apabila dia hidup enak, dia nyaman, rumah bagus, kendaraan bagus, makanan lezat sekahandak, tapi ada di tetangganya jangankan makanan lezat, hendak mau beres saja kalau ada duit. Ini yang harusnya diperhatikan, ini yang harusnya dibantu. Nah, jadi harta itu menjadi berkah dan dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah ya Rabb, di tetangga ulun baik kurangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ulun kada hendak masuk surga dulu. Misalnya soleh yang dibantunya nih. Kecuali kalau tetangga ulun yang membantu ulun. Tapi di akhir zaman ini orang banyak cuy. Aku orang. Bahkan wah ini biar apalagi kita berdiam di perumahan yang elit itu nampak orang tinggi-tinggi. Kadang kalau tetangga kada patuh. Apalagi masing-masing suku berangkat malam datang, subuh berangkat malam datang. Ada patuh kalau tetangga. Pagar tinggi-tinggi. Kalau tetangga patuh. Kalau kita di kampung di Banjar itu biar dari ujung ke ujung tuh tahu rumah anak di mana tuh di sana, rumah tuh di sana. Tahu orang berada dari ujung ke ujung tuh dan anak siapa tahu orang berada. Nah, dulu di kampung tuh kayak itu tahu nggak ini orang di kampung tuh. Dari kayak itu orang tahu berada, kenal dan tahu ini anak si anu. Nah, orang dari wah ini banyak bersebelahan rumahnya kalau tahu. Atau kadang bujuk mencari alamat di mana rumah Pak nih Pak Joko misalnya umpamanya di mana rumah sedikit bingung akan tahu nih asalnya tetangga seorang kalau tahu bicara tapi yang kita di sini kan insya Allah tahu ya tetangga tapi tinggal bagaimana kita berlaku baik dengan tetangga kita. Nah, apalagi Nabi pernah menyampaikan bahwa hak tetangga itu diantaranya bila tetangga garing jangan sampai cuek kita dihilangi. Tetangga garing pun jangan sampai dari tahun lalu itu hak tetangga itu dia berhak untuk dihilangi. Kita hilangi, kita hibur. Imam Hasan Basri jangankan orang muslim, non muslim pun bila garing tetangga sendiri dihilangi sendiri. Saking baiknya adalah apalagi nang seiman seagama sudah ini orang seiman seagama kalau warga pula garing maka lebih diutamakan lagi kita untuk mengilangi orang yang garing tadi. Kenapa? Ini keluarga kita, kemudian tetangga kita, sedangkan dia tetangga kita seiman seagama aja sudah kewajiban kita untuk mendatanginya, menghilanginya karena dia punya hak untuk didatangi, dihilangi. Bila dia meninggal, maka kita jangan sampai cuek dia. Umpat mengantar ke kubur. Nah, bila ini tetangga meninggal dunia, mulai pelaksanaan misalnya orang memandikan kita hadir sampai disolatkan kita umpat mensolatkan. Nah makanya jangan sampai ada yang ada bisa sebanyak jenazah. Mau kau belajar, walaupun bacanya yang singkat-singkat saja, yang ringkas-ringkas saja. Allah mau firwarhamu, Allah mau, sudah. Allah melatih maju, Allah udah sampai di situ aja. Nah jadi kita Fatihah, sholawat hanya dan Allah mau firlahu, ya Allah melatih hari itu sudah stop aja. Makanya belajar sebagai jenazah, karena pahalanya gak apa lagi yang meninggal tetangga. Jangan sampai kita cuma di luar mencongkong-congkongan, di luar mencongkongan misalnya. Baik sembahyang dapat pahala kita. Nah, makanya mengkhawatirkan sekali-sekali dilejarkan sembahyang jenazah. Walaupun banyak yang bisa sudah tapi ada yang kada bisa. Nah, sembahyang jenazah.
anu bacaannya jangan tapi hafal, yang penting umpat tuh nyembahyangkan. Ayo seadanya yang penting Fatihah hafal dan salawat hafal kan Allahumma ghfir lahu tadi dia bisa singkat-singkatnya Allahumma ghfir lahu sekalipun dari situ aja. Ayo ya rakaat ketiga dari rakaat ya takbir ketiga itulah. Takbir keempat Allahumma ta'rim ajrahu wa tabadahu. Ayo ya dari situ ada juga masalah. Yang penting umpat nyembahyangkan. Apalagi tadi yang meninggal di tetangga, apalagi keluarga seorang meninggal umpatnya nyembahyangkan. Yang penting belajar. Mau kalau belajar kan mau buat sajadah. Buat sajadah itu artinya mau kalau sujud kan jangan bingung pulang mana. Jadi sayang bujang-bujang tak belajar sembahyang jenazah, supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Nah jadi bila tetangga meninggal dunia umpat mantar kubur aja izin dulu pegawai, izin di kantor dulu. Apabila nak bawa hutang, kawan hutang ini, tapi benar mengkau hutang awalnya ini cabutnya kalau hutang lagi tapi orangnya kayak apa aja. Nah kali-kali kita sekali dua kali pernah menghutangi. Hutangnya bedanya ada pembayaran kan kayak apa? Nak bawa hutang terus, ada usah dihutangi diberi itu sudah. Atau sebenarnya punya hutang kalau nggak bawa hutang sejuta dari 100.000 sudah. Aku baru menghutangnya kan dari aja membantu tetangga tenang pahalanya dan apa. Atau apalagi ini kepada aku nama Parbadas. Nah Parbadas kasihan. Ini 100.000. Kalau 5 kilo berapa? 5 kilo berapa? Beras 5 kilo berapa? Tergantung berasnya kan dari pura-pura, raja lele, raja haruan. Ada kalau raja haruan? Rasanya pernah. Raja haruan ya raja gabus. Raja gabus raja haruan mah haruan itu banyak. Hutang nih. Nah, kemudian bila kita nih takut tetangga kita punya aib, tetangga kita punya kekurangan, dia punya sesuatu yang kurang lain kalian tahu, tapi kita tahu kalau bisa ditutupi, jangan malah kita jadi radio amatir swasta, penyebar berita. Situ kemarin nyebarkan berita, nanti seberangkan tetangga. Jangan seberangkan. Kita tahu kita tutupin aibnya karena kita kisahkan ke orang takut pura-pura ada tahu, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah Taala pada hari kiamat. Maksudnya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi tetangganya Anda punya aib, jangan sampai kita beberkan, jangan sampai kita umumkan ke sana kemari. Walaupun biar berucap jangan jadi sangat lain lah. Nah, sakampungan tak aku kayaknya itu. Sakampungan tak aku. Nah ini itu bertetangga tuh. Bila tetangga kau menukar motor kampung kau datangi. Nah motor hanya kan? Dia alhamdulillah kau menukar. Jangan ditakuni hutang tak kreditkan. Kurangnya banyak. Yang penting motor hanyar kan, gih jorok. Alhamdulillah, mudahan berkah motor biar ya, mudahan berkah, mudahan usaha biar tambah lancar biar. Nah motor ini mudah-mudahan kan mau memberikan manfaat yang banyak ke sampean. Nah nyaman gitu tetangga. Kadang bila tetangga tukar motor kan marah lagi jadi perawat aja, muhan kayak apa aja lagi, kayak sampai tukarnya lagi. Masak. Jangan orang mau datangi, salami, ucapkan selamat. Nah berarti hati kurang baik berarti. Artinya kalau sakit hati ketika tetangga mendapatkan nikmat dari Allah, ya kawan nukar sepeda motor, ya kawan nukar mobil, ucapkan selamat. Ucapkan selamat. Jangan sampai kita malah sakit. Jangan sampai malah sakit, jangan sampai sakit. Maka kebanyakan orang tarik membeli tetangga dapat nikmat, lalu merawat tetangga kalau nukar mobil perahu aja sih. Kenapa dia bangun terus nanti itu habis nukar mobil kan bukan dari aku ini. Kaitannya dengan seorang. Jadi hati kita kan perlu ditata. Mau kita tuh mulai kurang dapat nikmat biar lalu di hati ini sarik berarti berpenyakit hati kita.
Karena itu aja cara mendeteksi bahwa di dalam batin kita nih ada sifat iri kepada orang. Bila kita melihat orang nih, kau batu tukar mobil kah, sepeda motor kah, hati ini sakit. Ada nyaman hati, makan hantar, apalagi makan kalbewak, makin ada hantar. Kenapa? Sakit hati melihat orang dapat nikmat tadi. Berarti karena beres hati kita. Maka orang yang akan datang kepada Allah dengan penuh sambutan rahmat dari Allah adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak ada penyakit. Padahal kita di pengajian perancang menyambat membicarakan masalah daging kan apa iri, padahal sudah tahu ilmunya. Perancang dibahas masalah akibat-akibat dengki itu. Ada kegampangan dunia dan akhirat dapat bagiannya. Nah, jadi harusnya kita jangan sampai beririk lawan tetangga kita. Bini tetangga bunga, bini seorang memberi paras, nah itu masalah. Tapi usah sakit hati. Wah, sakit hati. Nah kemudian lagi ujar Nabi, wa mazala yusinu bin nisa hatta zanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Dan selalu malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku tentang wanita, tentang perempuan, sampai aku kira ia akan mengharamkan mentalaknya. Rancak benar ujar Nabi, malaikat Jibril itu berpasan baik-baik lawan bini. Kita sebagai laki-laki dapat diukur baik atau tidaknya akhlak kita dimulai dari perlakuan kita terhadap istri kita. Apabila kita baik terhadap istri, bisa menyayangi istri, bisa membahagiakan istri, bisa menggembirakan istri, bisa mengarahkan istri jalan kebaikan, dan kita tidak kasar, tidak keras terhadap istri kita, maka berarti akhlak itu baik orang. Nah, dalam hadis Nabi, Allah benci terhadap seorang laki-laki yang kasar lagi keras terhadap istri. Allah terhadap itu. Jadi lawan bini hati-hati. Bini itu adalah amanat bagi kita yang harus kita jaga. Kita arahkan dia untuk taat kepada Allah, bukan kita sakiti. Makanya kada akan bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Ma akraman nisa illa karimun, ma ahanahunna illa laimun. Tidak akan bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan pernah menghinakan perempuan kecuali laki-laki hina. Laki-laki yang menampar bini itu hina. Laki-laki yang memukul bini itu hina. Laki-laki yang sampai membanting bininya hina, itu laki-laki. Makanya jangan Nabi wala tadribil wajah, jangan kamu pukul wajah istrimu. Artinya bukan hanya wajah, bagian yang lain pun jangan sampai dipukul. Dia memahaminya, kalau ini wajah ada buli berarti namanya buli. Jadi jangan akan ditampar tapi awak dipukul kayak bukaki. Sama alahan lagi kayak itu tuh. Nah jadi lawan bini ini biar menjadi ciri orang ini punya akhlak mulia atau ada. Lawan bini dulu. Nah lawan bini jangan kasar lawan bini. Itu banyak itulah boy ini orang pengaruhnya tuh kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya memukul bini, nampilin bini, salah sedikit ditampar bini, berdosa itu, berdosa. Nah kita hidup dalam rumah tangga ini pasti kada akan terus menerus bahagia kada. Maksudnya kada terus menerus nyaman hidup kada. Ada putaran, kadang bahagia, kadang sedih, kadang berduit, kadang kada. Nah, di saat misalnya nyaman hidup, maka si istri jangan sampai lupa daratan. Di saat susah jangan sampai meninggalkan suami. Jadi suami istri itu saling menghargai, saling menjaga. Ulun pernah sampaikan sudah, bila hendak rumah tangga bahagia, dan ini pernah ulun sampaikan sudah berulang-ulang, 4 resepnya. Bila biar anak rumah tangga bahagia, bila 4 ini ada bahagia berwarna. Pertama, tahabub, saling mencintai.
mencintai, maksudnya mulai awal kawin sampai Tuhan bak kasih sayangan dua laki bini. Nah, makanya terkadang bulan kemudian salut melihat kai-kai wanita itu betul-betul berdua nih, betul-betul berjalan di pinggir jalan bah, mesra banget sih. Nah, betul-betul. Aduh, ini banyak orang pengantin baru aja betul-betul sudah barang 3 dicapai lebih ini mau apa katakan. Nah, ini sebenarnya ini kalau orang-orang benar itu kok banyak sampai ke Tuhan itu kasih sayangan aja. Nah, jadi karena tahabur itu kasih sayangan sampai ke Tuhan, mulai habis kawin sampai ke Tuhan kasih sayangan aja. Nah, mudah rumah tangga kita kasih sayangan terus. Jangan sampai bakalahi aja terus. Lu sudah pernah sampaikan juga bahwa rumah tangga yang bakalahi terus kada percaya. Rezekinya kada berkah. Nah, jadi jangan kali bakalahi dalam rumah tangga. Apa juga nanti kelahiran. Cuma bakalahi itu hasilnya apa juga. Nah, tapi aku terkadang ada perbedaan pendapat, wajar aja. Tapi jangan sampai bakalahi, apalagi di depan anak bakalahi itu kurang baik. Yang kedua, saling tolong menolong dalam rumah tangga itu. Jangan sampai masing-masing sibuk lawan gue masing-masing, kada mau saling tolong menolong. Itu gawian nikah manyai, gawian aku baru gawe di luarnya sudah seharian. Itu gawian nikah. Nah, jangan saling tolong menolong. Nang bini menolong laki, nang laki menolong bini. Bertolong-tolongan. Misalnya bini tuh biar bertetapasan, banyak tetapasan aku angkat akan. Kalau banyak tetapasan menjemur kada kawan tutup, jemur ya kan berdua. Nah, apalagi Pak, berjemuran berdua tuh rame. Kayak ambil baju dasar naik baju berdua. Oh, kayak di film aja loh. Rame ya kayak itu di rumah tangga tuh ya. Nah, saling bertolong-tolongan. Makanya Allah sering sampaikan lelakian jangan gengsi menolongi bini. Baik di dapur kah, atau tetapasan kah, atau urusan yang lain kah. Tapi jangan mentang-mentang laki rajin menolongi, nang bini duduk mengintip main HP juga. Hanya betul tetapasan tiang ya, nah hanya bawa-bawaan aja dalam kawannya. Nah, tasyawur, tasyawur, musyawarah. Apapun yang hendak digawi atau hendak diambil keputusan, musyawarah suami istri ini. Kemudian ta'abi, ngaran manusia tuh bisa saling salah. Nah, makanya ta'abi saling memaafkan. Kadang bini salah, kadang laki nang salah, siapa nang salah itu nang minta maaf. Nang alih itu bila sama-sama hati karas, nang alih itu sudah kembali lagi. Nah, jadi malaikat Jibril ini dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul dijaga perempuan, agar betul-betul istri itu diperhatikan, jangan sampai istri itu disia-siakan. Apalagi misalnya karena kawin cerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal ilallah apalak, sepaling dibenci oleh Allah sesuatu yang halal itu adalah talak. Talak itu hukumnya apa? Bolehkah? Boleh. Halalkah? Halal. Tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kada ada lagi jalan keluarnya, aja cerai. Tapi amun misalnya kawat aja didamaikan, damaikan. Apabila orang tua tujuh kawin, cerai, maka ujar Nabi la'anallahu kulla dzawaqin mitlaqin. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang ketujuh kawin cerai. Mudah rumah tangga kita senantiasa awet, bahagia, ya terus sampai ke dalam surga mengkau tak kumpul keadaan. Jadi kada boleh juga kita di sembarangan talak. Nah, kemudian hati-hati laki-laki bila mengucapkan talak itu biar hati-hati, biar begayaan jatuh talak itu. Misalnya ada nih lelakian pekandiannya di sini umpamanya salam garan itu talak bininya dia, ada bininya jatuh talak. Nah, jatuh talak. Jadi hati-hati kita mengucapkan talak itu. Maka pun sudah talak 3 kalau apa-apa lagi sudah. Apa aja talak 3 sekaligus jatuh kan? Kayu untuk biar kita ambil 3 bilah, kita pukulkan ke awak kurang, maka badannya berapa? 3. Berarti kalau talak 3 sekaligus 3 juga.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur ulama ini sepakat ketika orang talak 3 sekaligus maka jatuh talak 3 sekaligus, bukan talak 1. Zaman Sayyidina Umar talak 3 sekaligus masih talak 1. Tapi ulama berikutnya talak 3 sekaligus maka jatuh talak 3. Maka kada boleh laginya berkumpul, kada boleh laginya apa ngarannya berhubungan suami istrinya, karena sudah dicerainya, kecuali bininya kawin lawan yang lain. Timbah bininya kawin yang lain pula dipisahkan oleh laki yang lain tadi, maka hanya boleh dikawini pula oleh lakinya nama anak yang pertamanya. Rujuk kembali. Ada rujuk kan? Itu kawin bahasa. Kalau rujuk itu talak 1, talak 2 itu rujuk masih. Nah, sebenarnya rujuk itu bahasa Arabnya rujuk, tapi itu bahasa rujuk. Nah, jadi bila ini sudah tahap 3, maka nang bininya harus kawin lagi. Nah, kada boleh diatur. Anulah kawan, buat kan apa nama kawin bini kuku atau malam suku kawin benar kau, nama kawinnya dapat dipulang. Karena bila ingat sehari-hari pisahkan pulang kan boleh nanti. Kita bisa layar tuh, nah boleh itu diatur kayak itu, ada boleh. Nah jadi kita menikah, menyahali pisahkan yang tersalah, anak saus tersalah, namanya nang kawannya harap. Kalau mau lagi dilapas nih, tahan nang ada jadi. Jangan Nabi apa tazawwaju la tutaliqu baina talqi tazuminul arash. Hendaklah kalian menikah dan jangan sampai saling talak, jangan sampai suka menalak. Kenapa? Karena aras itu bergoyang apabila orang menalak seorang perempuan. Aras itu goyang apabila seorang laki-laki mentalak istrinya. Nah, jadi jangan sembarangan talak mentalak, kecuali terpaksa aja. Tapi kalau masih ada solusinya, masih ada jalan keluarnya, jangan langsung ditalak. Kesian dunia. Nah, kemudian orang kemudian bila ia mengganggu rumah tangga orang sampai orang bercerai, maka orang itu kada diakui umat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar Nabi laisa minna man khababa imra'atan 'ala zawjiha, bukan termasuk golongan kami orang yang memisahkan istri dari suaminya. Maksudnya menjadi penyebab istri dan suami ini berpisah. Diharunya rumah tangga orang supaya orang berpisah, maka nama haru dari kada termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawin disuruh, nikah disuruh, tapi talak amun kawat jangan sampai terjadi kecuali terpaksa. Jadi nikah itu biar berpahala, nikah itu sunnah Nabi. Apabila orang itu nak lelakian sudah nikah dibandingkan lelakian yang belum nikah, maka 2 rakaat dari orang sudah nikah lebih baik daripada 70 rakaat dari yang belum nikah. Yang belum nikah yang masih nikah. Nah, udah lakas dapat jodoh. Amin, aku melalui. Takbir. Wa mazala yusina bi yusini bi qabir makhluqin hatta zanantu annahu yaj'al lahum waqtan ya'tifuna fi. Dan selalu saja Jibril wasiat kepadaku tentang budak belian, budak-budak sahaya nih. Sampai aku kira akan menentukan saat kemerdekaan malaikat dengan sendirinya. Budak ada dalam jiwa ini adalah itu zaman dulu. Wa mazala yusinu bi siwak hatta zanantu annahu fardhatun. Dan selalu malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku tentang bersiwak sampai aku kira ia akan menjadikan wajib. Malaikat Jibril itu pada sekali 2 menyampaikan kepada Nabi supaya dipakai siwak. Dan Nabi memang memakai siwak. Nah ini kita sudah pernah bicarakan juga masalah siwak. Sholatun bisiwakin khairum min sab'ina sholatan bighairi siwak. 1 kali sembahyang
pakai siwak terbaik daripada 70 kali sembahyang kada bersiwak. Misalnya sembahyang maghrib nih orang adalah 1 kali aja, artinya 1 kali maghrib sekali tapi siwak terbaik daripada maghribnya 70 kali tapi kada bersiwak. Nah, apalagi siwak ini banyak dijual orang di tukang-tukang minyak harum tuh, banyak siwak biasanya tuh. Pasar pagi tuh, nah sembarangan aja, dan sembarangan masjid raya tuh ada orang menjual siwak tuh. Nah, jangan menatap seorang petang jagung, namanya jangan. Itu siwak tuh kacungnya khusus. Ada pelembung saya kadang mau kau mau. Jangan siwak khusus. Nah, jadi Nabi rancang dipadahi oleh malaikat Jibril selalu berwasiat tentang siwak. Dan memang rahasia siwak ini banyak. Kenapa? Allah Ta'ala ridha bian apabila kita bersiwak. Nah, Allah Ta'ala senang apabila kita bersiwak. Makanya biar lihat aja muka Makkah, mudah ke Makkah berada. Kurang anak bawa tuh di Makkah, pakai siwak itu dulu. Karena langsung bahagia, bersiwak pulang. Baca Quran, bersiwak pulang. Anak baca salawat, bersiwak pulang. Orang bukan yang sembahyang. Nak baca Quran, nak baca salawat, nak berzikir, bersiwak pulang. Ujar Nabi apa? Tawassaku fa inna siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrab. Bersiwaklah kalian karena siwak itu mensucikan bagi mulut dan meredotkan bagi Allah, bagi Tuhan. Allah ridha dengan orang yang ketujuh memakai siwak. Tapi pernah sampaikan juga bahwa bersiwak ini jangan ada niat, Kan mutabah niatnya saya bersiwak mengikut Nabi karena Allah Ta'ala. Karena menggosok tuh di dalam hati ya, saya bersiwak untuk mengikut Nabi karena Allah Ta'ala. Gosok lagi kanan kiri hanya diputar, kanan dulu ke kiri hanya diputar. Catok dulu siwak tuh Nabi, makanya catok dulu mukanya jadi itu kayak ada rumbai itu buka tuh, jangan angkat bercatok sedikit, pecahnya itu lah. Nah, busuk aja jangan diibun. Nah, orang berjiwa dia akalnya dicerdasakan oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Jawharul Ma'ruf baratnya baca tuh 70 lebih manfaat bersiwak tuh, 70 lebih akal dicerdasakan oleh Allah Ta'ala. Karena rohnya ketika meninggal dunia dimudahkan keluar, rohnya dinyatakan keluar tuh bersiwak tuh. Kemudian lagi dengannya ketika akhir hayat tuh timbul di otaknya tuh ingat untuk mengucap la ilaha illallah, diingatkannya. Nah ini kelebihan orang bersiwak tuh, nak mati karena ingat seorangnya, hendak mengucap la ilaha illallah dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucap la ilaha illallah, dimudahkan. Makanya bilanya ada umrah enak mau kawal oleh siwak itu banyak juga kayak ini kan kami orang umrah, atau dia nak umrah namanya. Orang siwak punya saya ini lah sekalian. Bagi 3 seorang tahan 3 tahun. Tapi dia siwak pun ada. Jauh banget. Mudah-mudahan panjang umur berada, sehat walafiat, dan mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan sehat berada. Ada terasa bang kita nih. Nah sekali lagi ulun ingatkan bibinya yang mana belum mengqadha puasa tak kasih di Allah. Karena masuk Sa'ban itu bisa boleh. Jadi apa aja ya? Apa puasa Senin Kamis niatnya mengqadha dapat 2 pahala sunnahnya tuh. Atau niatnya 2 sekalian ya niat mengqadha niat puasa Senin Kamis. Jadi pas masuk Ramadan nyaman sudah, kata Malik nanti sudah masuk Ramadan untung sudah qadhaan kan paling 7 hari kan? 7 hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.